Hah? Kau enggak anu. Terus Mariana silang. Mari ini ya arek sampai menunggu terus kan dia menunggu ini. Udah admitan. Orang tak admit berarti. Dek kok ngomong. Lah iku ilang Mariano, ilang situ-situ iku masih an. Enggak ya. This where the meeting. Sama burung admit apa admit ya? Ini di apa sih? Apa cari le? Coba panjang. Tadi mau lewat dulu baru atuh. Aku yang ngenteni iki apa? Jadi perubahan. Kalau ngecap balik ayah itu benih. Jam balik, mari dulu sih Pak Tio. Aku jam berapa Mbak? Nah, jam 9 Pak. Terus aku jam berapa? Jam Mbak. Ini apa tak dulu sama di sebelah. Iya kan enggak enak. Aku malah udah buka citra. Tapi mau dari aku tuh yuk katanya sebenarnya kalau aku makan. Nah, jam balik ini. Oh, jam balik. Jam balik. Ya. Kan burung benak Mbak Citra lah, aku benak lu ya Kak Isa. Ayo, mari ini mau terus kan nganu. Mbak, admit iki. Nah, dia di admit, berarti dia Mas Sambuti. Mari kita mau coba itu apa? Nah, ini baru on Najwa. Sama nggak perlu? Nah, ayo sih. Ayo Mas Haika, dulu mamaku. Kalau neng itu sempat untuk kamu langsung tuh kamu bahas itu. Pinaiku. Terus baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Ini kita mulai pelajaran bahasa Indonesia. Dengar suara saya? Iya, Bu. Mbak Najwa? Nggih. Mbak Najwa dengar suaranya Bu Elma? Nggih. Kedengeran. Ini ya. Kita mulai bahasa Indonesia ini Bu Elma beri modulnya. Tinggal kita baca bersama-sama. Sudah terlihat? Share. Share.
kemarin kan kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan ya. Nah, sekarang kita memahami informasi berdasarkan keterkaitan. Kemarin kita sudah mengerjakan itu. Sekarang kita mengidentifikasi paragraf yang baik atau padu. Paragraf, ini contohnya kelihatan, Mbak Najwa? Halo? Halo, Najwa? Nggih. Ya, sudah terlihat. Teksnya sudah terlihat. Ya. Kita baca paragraf 1 itu ya. Ya, beda mama. Ya. Ya, mati. Hey. Aku loh. Gana. Le. Kenapa apa nih mama? Kecil. Sudah? Contoh paragraf 1. Paragraf 1 ya, dilihat ya. Ya. Dapat dibaca sebentar. Nah, itu ada paragraf, ada isi paragraf terlihat padu. Ya, karena ada pendukung gagasan pokok. Gagasan utamanya itu kalimat yang pertama. Gerakan tari merak sangat indah. Kemudian diberi gagasan penjelas, yaitu kalimat kedua, 3, dan 4. Ya. Terus coba bandingkan dengan yang paragraf 2. Yang paragraf 2 tidak padu karena pada kalimat keempat, tuh halaman sekolahku dipenuhi bunga-bunga, itu tidak nyambung ya. Nah, itu berarti tidak padu, kalimatnya tidak padu, paragrafnya tidak padu. Sampai di sini mengerti? Gitu. Kenapa tidak padu? Karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan bersih-bersih itu. Pada kalimat pertama kan, sekolahku sangat bersih, setiap hari kelas selalu disapu, kaca-kaca jendela juga dibersihkan. Nah, itu nyambung. Kemudian pada keempat, halaman sekolahku dipenuhi bunga-bunga. Itu tidak nyambung untuk acara bersih-bersih itu tadi. Namanya itu tidak padu. Kalimat yang tidak padu. Bisa dimengerti? Ya. Bisa, kita lanjut terus. Nah, sekarang kita langsung ini saja. Nah, sekarang kita melihat gambar. Kalau melihat gambar seperti itu bisa membuat cerita. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, di situ sudah ada contohnya, kemudian ada gagasan pokoknya. Ya. Bila melihat gambar, Najwa bisa bercerita. Halo,
Najwa? Halo? Halo, Najwa? Najwa? Masih di situ? Nggih. Bila melihat gambar itu bisa menceritakannya? Yang mana, Bu? Kelihatan sudah Yang mengidentifikasi keterkaitan gagasan dalam gambar ini, tahu? Ya, ya. Kalau melihat gambarnya itu bisa bercerita versi Najwa sendiri. Kalau melihat gambar. Coba Najwa bercerita sendiri kalau melihat gambar itu. Bisa? Suara Rina sangat bagus. Teman-teman Rina sangat kagum dengan suara merdunya. Dan Rina Bisa dan Rina? ini gimana Bu caranya nyeritakannya? Di situ kan ada gagasan pokoknya ya, acara perpisahan kelas 6 itu. Nah, kemudian kita membuat sendiri gagasan penjelas atau gagasan pendukungnya. Seperti tadi, Najwa bercerita. Nah, pada acara perpisahan kelas 6, Rina membawakan sebuah lagu. Seperti itu, misalkan ya. Nah, seperti di bawah itu sudah ada, suara Rina sangat bagus. Teman-teman Rina sangat kagum dengan suara merdunya. Itu saja sudah cukup itu. Ada gagasan pendukungnya. Ya, seperti itu. Kalau kita ada gambar, cerita sedikit seperti itu, enggak apa-apa. Kemudian gambar 2, itu juga sudah ada gagasan pokoknya. Tinggal kita nanti memberi gagasan pendukungnya. Kamu cerita apa yang kita lihat di gambar itu sudah cukup bisa. Misalkan gambar 1, Udin, gini, pada waktu sore yang cerah, Udin ingin bermain bola. Kalau melihat gambar 1 ya, Udin ingin mengajak teman-temannya bermain bola. Kemudian melihat cuaca sore yang cerah, Udin ingin bermain bola di lapangan. Nah, seperti itu. Kalau yang kedua, Najwa bisa bercerita tentang gambar yang kedua. Kalau melihat gambar itu, versi sendiri. Di situ kan sudah ada Udin yang gagasan pertama, yang gambar.
Dua, gambar dua. Yang gambar pertama. Udin bermain bola. Udin mau Kalau melihat gambar itu, Najwa berceritanya bagaimana? Yang Udin ingin bermain bola dan Udin menjemput temannya untuk bermain bola di lapangan. Betul. Terus yang kedua? Yang Itu kedua, kita di lapangan bola, misalkan. Kenapa itu? Yang kedua, permainan bola semangat untuk bermain bola. Terus saat main bola itu apa itu? Di lapangan, itu bola. Dan Udin terjatuh. Menyentuh bola, memasukkan ke gawang, itu bisa. Dan Udin Ya, bisa. Bapak lihat gambar itu seperti cerita sesuai lihat gambarnya saja. Sesuai yang digambar. Misalnya gini, sewaktu di lapangan, sewaktu bermain bola, Udin mendapatkan bola, kemudian menyundul bolanya, hingga masuk ke gawang. Bisa seperti itu. Paham tidak? Halo, Najwa? Najwa? Hilang. Kemana sih ya? Baru ya? Ada gue ngerti lagi. Oh, Najwa. Oke. Bisa gitu tadi ya? Bisa dilanjut? Sudah mengerti? Kita Oke. Ya, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan lagi. Nah, itu sudah ada contohnya. Ceritanya di sebelahnya itu, sudah ada contohnya. Oke.
Jadi, kesimpulannya kemarin, bahwa setiap tulisan biasanya terdiri atas beberapa paragraf pokok dan paragraf pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah teks. Ya. Baca itu rangkumannya itu ya. Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok dalam tiap paragraf memiliki keterpaduan sehingga menjadi tulisan yang utuh. Kemudian tadi ada kalimat padu dan kalimat sumbang. Tadi yang tidak sesuai dengan gagasan pokok tadi itu dinamakan kalimat sumbang, yang tidak berhubungan dengan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, sudah mengerti ya? Nanti untuk penugasan seperti ini, bercerita seperti ini, sudah bisa ya kira-kira? Melihat gambar. Oke? Ya. Sekarang kita lanjut terus. Lanjut ke materi yang kedua, modul kedua. Bisa dilihat, Mas Jo? Bisa, Bu. Ya. Ini sekarang kita bicara tentang profesi dan pekerjaan di sekitar kita. Nah, ini kita mulai membahas tentang wawancara. Ya. Sekarang tentang profesi dan pekerjaan di sekitar kita. Ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Selamat pagi Marinda. Selamat pagi Bu. Bisa mengikuti ya? Iya, ini tadi habis ada kegiatan. Iya, nggak apa-apa. Kemarin kita melanjutkan yang tugas yang kemarin ya, tentang teks. Dalam sebuah bacaan. Ya. Sekarang kita lanjut. Ini tadi tentang wawancara. Kita sudah melakukan wawancara. Apa saja yang akan ditanyakan dalam sebuah wawancara? Pertanyaan apa saja? Yang pertama kita menggunakan kata tanya. Apa? Contohnya, apa yang menyebabkan Bapak menjadi petani? Bila kita bertanya kepada seorang petani. Kemudian kata tanya siapa? Siapa yang mengajarkan cara bertani? Menggunakan kata tanya kapan? Kapan waktu terbaik menanam sayuran? Dan kita tanya mengapa? Mengapa Bapak lebih tertarik menjadi petani? Dan terakhir bagaimana? Bagaimana cara Bapak mengelola tanaman-tanamannya? Nah, itu jadi ada kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Bila kita mewawancarai seseorang.
Di situ ada contohnya, bisa dibaca ya. Nanti ada dua teks bacaan tentang wawancara. Ini tentang orang sukses bisnis online dan sebagainya. Ingat ya, untuk wawancara daftar pertanyaan itu tadi jelas ya? Ya. Kita tanya apa, siapa. Kita kalau bertanya dengan seseorang, kita katakan tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, seperti itu. Kemudian itu ada teks lagi ya. Nanti bisa membuat pertanyaan dari teks itu. Nanti tugasnya saya kirim lewat WA. Sekarang kita membahas saja seterusnya. Nah, setelah ini wawancara tentang pekerjaan tadi, ada yang menghasilkan barang. Nah, bisa dilihat ini ya. Menghasilkan barang ada pembuat batu bata, ada nelayan, pengrajin wayang, tukang kayu, pembuat meja, kursi, kemudian tukang jahit atau pembuat baju, dan petani. Itu yang menghasilkan barang. Jadi ada sesuatu yang berwujud, yang mempunyai harga atau nilai. Itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Dan interaksinya melakukan perpindahan kepemilikan. Jadi ada yang menjual dan ada yang membeli. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang yang menghasilkan jasa. Nah, yang menghasilkan jasa seperti tukang pijit, tukang cukur rambut, supir taksi, tukang reparasi jam, tukang becak, guru angkut. Itu menghasilkan jasa. Jasa, apa sih jasa itu? Suatu aktivitas yang melibatkan sejumlah interaksi kegiatan langsung dengan konsumen. Jadi langsung berhadapan dengan konsumen. Tetapi tidak ada perpindahan kepemilikan. Ya, seperti itu. Jelas itu yang digambarnya ya? Ya, itu adalah penghasil jasa. Misalkan apa lagi? Siapa yang tahu? Yang menghasilkan jasa. Itu sudah banyak contoh-contohnya tadi ya, penghasil barang dan penghasil jasa. Kemudian, kini kita lanjut perbedaan barang dan jasa. Barang sifatnya berwujud, sedangkan jasa tidak berwujud. Kalau barang dapat disimpan, kalau jasa tidak dapat disimpan. Barang harus diproduksi lebih dahulu agar dapat dikonsumsi, sedangkan jasa diproduksi bersamaan dengan konsumsinya. Barang dapat dijual kembali, sedangkan jasa tidak dapat dijual kembali. Kemudian barang mudah distandarisasikan, sedangkan jasa sulit. Dalam aktivitas ekonomi barang, komunikasi dengan konsumen relatif rendah, sedangkan pada jasa komunikasi tinggi. Kualitas barang bersifat objektif, sedangkan jasa bersifat subjektif. Nah, coba lihat di tabel perbedaan jasa dan barang itu. Jadi untuk memudahkan kita, kalau barang itu berwujud, kalau jasa tidak berwujud. Kalau barang bisa disimpan, jasa tidak bisa disimpan. Kemudian diproduksi lebih dulu baru dikonsumsi. Kalau jasa diproduksi bersamaan waktunya dengan konsumsi. Nah, bisa dipahami bedanya barang dan jasa? Ya.
Bisa. Oke. Kita lanjut. Ini ada kisah cerita. Kalau membaca nanti kelamaan ya. Ini membaca. Ini nanti buat tugas saja deh. Sekarang membaca kelamaan. Pada penugasan 2, coba dilihat. Najwa, Marinda bisa lihat penugasan 2. Penugasan 2. Penugasan 2. Ya, buatlah kata-kata berikut menjadi kalimat pertanyaan. Seperti tadi kita mewawancarai seseorang. Kata-kata itu masih belum beraturan. Coba disusun nomor 1, Najwa. Disusun. Yang B ini toh. Penugasan 2. Mengurutkan kata-kata menjadi kalimat pertanyaan yang benar. Terlihat? Penugasan 2. Nomor 1 coba. Disusun. Bisa nggak? Bentar Bu, bentar. Ya. Ada orang kecelakaan. Yang mana? Halaman 10? Yang Yang halaman 10. 10. Di sini kok gini? Halaman 10. Terlihatnya seperti apa? Ini kok halamannya 18. Tuh, sudah 18. Belum. Sepuluh. 10. Lihat. Ya, sudah terlihat. Marinda bisa. Halaman berapa, Bu? 10. Halaman berapa ini? Yang 10, halaman 10. Penugasan 2. Yang B ini ya? Penugasan 2. Penugasan. Apa? Susunan karangan berdasarkan hal berikut itu ya, ini ya Bu? Loh. Bentar. Ini sudah ke profesi itu loh, modul 2. Label B. Yang punya Marinda mana? Ini halaman 10. Ini Bama sudah modul 2. Tulis ya? Belum, masih halaman 18 ini. Oh, 18. Iya. Iya.
Halaman 18-19. Yang buku tema 1 berarti ya? Iya. Oh, yang tema siapa tuh? Bentar. Udah, terima. Enggak, Bu. Udah ya? Udah. Nah. Berarti kita ngulangi yang tadi, ini yang modul 2 belum? Iya. Dari halaman 1, 2, halaman 5. Halaman 5. Ini masih 4. Ya, 4, 5 itu ya. Iya. Ya, yang Mbak jelaskan tadi tentang barang dan jasa tadi ya. Nah, itu pekerjaan penghasil barang. Iya. Ya di situ. Iya. Kemudian pekerjaan penghasil jasa, ya, tukang pijit, tukang cukur rambut, supir taksi, ya. Perbedaan barang dan jasa seperti yang Mbak Ma jelaskan tadi. Iya. Bisa dimengerti? Bisa. Tukang pijat, tukang cukur rambut, tukang Perbedaan barang dan jasa. Ya, perbedaan barang dan jasa. Nah, ya. Ini lebih jelasnya di tabel itu. Kalau barang itu berwujud, kalau jasa tidak berwujud. Kalau barang bisa disimpan, kalau jasa tidak bisa disimpan. Kalau barang diproduksi lebih dulu, baru dikonsumsi. Kalau jasa diproduksi bersamaan waktunya dengan konsumsi. Jadi kalau tukang pijit itu ya langsung saat itu juga Konsumsi. kita terima jasanya. Iya. Ya, jadi langsung kalau jasa. Kalau barang kita membeli dulu. Dan penjualan kembali dapat dilakukan. Tapi kalau jasa tidak dapat dijual kembali. Tukang pijit ya sudah pada saat itu saja. Supir taksi pasti yang nganter saja sudah itu. Kalau barang bisa dikembalikan, saya tidak cocok dikembalikan lagi. Dan kalau barang banyak menggunakan proses mesin. Kalau jasa banyak menggunakan proses manusia. Seperti terlihat dalam gambar. Nah, itu jadi untuk jasa langsung pada saat itu juga. Tukang cukur, tukang becak. Itu adalah penghasil jasa.
Lanjut. Nah, seperti tadi itu yang Mbak Alma bilang ada pertanyaan, daftar pertanyaan untuk wawancara. Tadi ya. Nah, sudah. Nah, ini ada teks tentang kisah tukang ojek yang sukses jadi pengusaha cuci mobil. Ini harus dibaca dulu, nanti buat tugas bisa. Nah, ini yang halaman 10 tadi. Kembali. Nah, itu halaman 10. Ya. Yang penugasan 2. Membuat kata-kata berikut menjadi kalimat pertanyaan. Itu sudah ada, tinggal menyusun, coba menyusunnya. Nomor 1. Dengan kata tanya siapa? Bisa enggak? Bisa. Coba nomor 1 gini, dari kata tanya siapa? Siapa yang bertempat tinggal di Tangerang? Jawabannya adalah seorang petani. Petani. Kalau nomor 2, Apa yang dikerjakan Mas Bagas itu? ya, sebagai seorang petani. Orang petani. Kemudian nomor 3, Siapa yang menginspirasi? Siapa yang menginspirasi Mas Bagas? ya. Dan yang keempat, Apa saja yang ditanam Petani sayuran. petani sayuran Teluk Naga. Teluk Naga. Bisa tanya, dijawab aja sendiri apa itu, karena nggak ada teksnya ya. Jadi kita bisa ngarang apa saja ya. Apa saja yang ditanam petani sayuran Teluk Naga? Misalkan buah-buahan, sayuran. Nah, yang kelima, itu hanya pertanyaan-pertanyaan saja. Yang kelima, Di mana tempat menjual kangkung dan melon? ya, betul. Jadi paham ya? Y. Nah, jadi wawancara juga seperti itu pertanyaannya. Siapa, apa, bagaimana, di mana, kapan, begitu. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini halaman 11 ada jenis-jenis jasa. Macam jasa itu tadi ya. Banyak sekali, ada usaha rumah tangga, ada perumahan, hiburan atau rekreasi, perawatan pribadi, kesehatan, bisnis, komunikasi, transportasi, jasa keuangan, dan pendidikan. Banyak sekali profesi-profesi.
Itu ada lagi teks tentang jasa, 15 ya. Iya. Ini pun juga Ya. perlu membaca dulu. Ya, tidak cukup Iya. waktunya. Untuk menjawab pertanyaan kita harus membaca dulu. Kalau bahasa Indonesia ya seperti ini, kita harus membaca dulu, baru menjawab pertanyaan, membaca, menjawab pertanyaan. Gitu. Kalau secara ini kita harus punya banyak waktu. Kan kita harus membaca dulu, baru bisa menjawab pertanyaan. Jadi nanti ini untuk tugas ya. Ya, Bu. Kalau misalkan, nah seperti ini halaman 13. Teks wawancara tentang pekerjaan atau gambar foto. Bisa nggak meneruskan dari teks percakapan ini? Selamat pagi Ibu. Siapa? Ya. Pagi. Bu. Siapa? Gitu ya. Bisa diwawancara seorang perawat dengan pasiennya. Jadi cuma ngisi saja. Nah, sudah selesai materi kita, cuma itu saja. Sudah ada wawancara, cakapan. Ya. Jadi nanti kalau Bu Elma suruh membuat wawancara atau membuat seperti ini, buatlah teks percakapan seperti itu. Kira-kira bisa ya? Ngarang aja gitu. Kalau bahasa Indonesia memang bila tidak membaca teks, kita yang ngarang. Kebanyakan ngarang gitu aja ya. Iya. Oke. Nah, sekarang terakhir unit 3, kenyamanan kerja. Kenyamanan Berbincang-bincang tentang sudah kelihatan ya, kenyamanan kerja. Sudah. Unit 3. Ini juga untuk wawancara saja. Kegiatan wawancara ini antara Mas Amin dan Pak Budi seperti itu. Ya, kegiatan seperti kita berbincang-bincang dengan seseorang, ngobrol dengan seseorang seperti itu ya. Tapi untuk yang penugasan 1, dari sebuah teks wawancara itu nanti dibuat menjadi paragraf. Kalau membuat paragraf, kita ambil saja intinya saja. Jadi pertanyaan itu menjadi sebuah kalimat. Itu kalau kita memindahkan dalam paragraf. Kalau yang tadi kan kita dari paragraf, kemudian diubah menjadi wawancara. Tapi kalau yang penugasan pertama ini, dari wawancara, teks wawancara dipindahkan jadi paragraf. Itu kita hilangkan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita membuat kalimat sendiri. Bisa? Bisa dimengerti? Belum? Ya itulah bahasa Indonesia. Kita cuman membaca, mengarang. Nah, ini seperti ini, membuat teks-teks seperti ini. Jadi kita memang harus punya banyak kosakata, banyak bisa membuat kalimat. Ya, seperti itulah bahasa Indonesia. Kita cuman muter-muter dari situ aja. Ya. Ya. Nah, itu ada hasil wawancara seperti itu banyak sekali. Kita cuma membutuhkan waktu untuk membaca kalau bahasa Indonesia itu. Nah, seperti itu banyak sekali hasil wawancaranya. Kalau bahasanya itu harus rajin-rajin membaca, baru kita bisa menjawab pertanyaan, kita bisa mengarang cerita. Ya. Ya, sudah sampai itu saja. Ini cerita tentang wawancara. Ya. Di akhir ini yang halaman 23, nah itu seperti itu. Apa saja yang tadi pedomannya untuk wawancara. Sudah siapa, apa, silakan, bagaimana, berapa, seperti itu ya.
Nah, ih, nah, kira-kira paham nggak itu? Ini hasil Paham, Bu. ya. Kalau melihat gambar, sekarang halaman 18, coba mundur halaman 18 ini. Ya. Nggih. Nah, itu ada, kalau itu berdasarkan gambar ya. Ya. Nah, nanti coba Najwa yang halaman yang gambar 1. Perhatikan gambar 1. Nggih. Pecahan apa? Pekerjaan menebang pohon. Penebang ya, penebang pohon. Terus yang kedua, Yang kedua pekerjaannya mengirimkan sayuran. iya, ya distributor mengirimkan barang, mengirimkan sayuran gitu ya. Yang ketiga Miranda. Seorang guru. Iya. Jasa seorang guru. Itu apa? Barang apa jasa? Jasa. Jasa, Bu. Tuh. Yang keempat? Yang keempat adalah seorang nelayan. Nelayan, barang apa jasa? Nelayan. Jasa. Barang. Ya. Lima. Nomor 5, seorang dokter. Apa? Dokter ya, Bu. Kalau dokter kan jasa. Oh ya, iya ke bawah ya. Dokter jasa. 5. Nelayan ya, Bu ya? Keempat nelayan. Kalau mau turun lagi ya kelima ya dokter itu, enggak apa-apa. Turunnya langsung di bawahnya boleh. Bapak lihatnya malah yang di bawahnya pohon itu. Ya enggak apa-apa. Tidak ada urutan ininya kok. Terus apa itu setelahnya? Yang menebang pohon ini. Ya sama dengan menebang pohon, menebang bambu. Dia berupa Mencari kayu. ya Barang. Iya, barang. barang. Terus Yang satu seorang polisi. ya Termasuk jasa. saat itu juga ya jasa. Iya. Terus terakhir selang air. ya. Iya kan? Pipa. Berarti apa itu? Berupa barang. Ya. Oke, jadi bisa ya. Nanti misalkan diambil satu pekerjaan itu, kemudian membuat satu paragraf cerita tentang, misalkan dokter. Dan dilihat dari gambar itu, membuat satu paragraf bercerita dokter itu sedang apa bisa ya. Kita
kita bercerita versi kita sendiri. Iya. Ya. Jadi nanti pilih salah satu, pilih dua pekerjaan. Iya, 2 pekerjaan. Nah, terserah mau yang mana, dibuat satu paragraf dengan kalimatnya sendiri. Ya, nanti tugasnya lewat WA. Iya, Bu. Ya, oke, kita lanjut. Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, seperti itu tadi. Ini lagi ada wawancara. Ini hasil wawancara. Sekalian. Ini ada kalimat-kalimat. Oke. Sudah selesai. Sudah selesai pokok bahasa kita tadi. Bisa dimengerti semua? Ya, Bu. Bisa. Materinya sudah selesai, Bu. Iya, sudah. Ini sudah kita sudah 2 modul. Nanti untuk tugas lewat WA ya. Lewat WA. Kerjakan secepatnya. Nanti langsung japri Bu Elma ya. Oke. Nah, dikirim hari ini, Bu. Enggak, nanti Bu Elma kasih waktu. Oh iya. Maklum. Makasih. Ya, tapi nggak lama-lama loh ya, nggak berapa hari, nanti kasih waktu. Iya. 1 hari ya. Iya. Oke. Nah, kita selesai, 2 modul selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.